Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Sarjana Sulmi dengan NRP nomor 2. Di sini saya dari kelas 3D di 3IP ingin menyampaikan PPT saya mengenai bahaya yang dialami pada pengguna forklift yang diidentifikasikan menggunakan metode hirap. Oke, lanjut. Untuk latar belakangnya, di sini pengguna forklift pada bidang industri, kecelakaan saat menggunakan forklift tersebut, dan bahaya yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Oke, tujuan dan manfaatnya yaitu pengetahuan dan penerapan etika dalam dunia kerja tersebut. Kedua, meminimalisir risiko dari kecelakaan tersebut. Dan yang terakhir, diperolehkan ilmu baru mengenai etika yang bisa diterapkan pada saat penggunaan forklift tersebut. Oke, untuk peraturan ketiganya di sini ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Oke, dilanjut. Untuk teori ketika pada APD-nya, di sini untuk APD yang digunakan saat pengoperasian forklift tersebut ada masker untuk menghindari debu-debu saat mengangkat barang tersebut, ada rompi yang mana itu diwajibkan. Lalu untuk helm tersendiri itu saat mengangkat barang ditakutkan barang yang diangkat tersebut akan jatuh dan mengenai kepala, serta takutnya jika ada hal-hal yang tidak terduga yang mana di sini kan di atasnya bersih semua sehingga tidak bisa melindungi kepala yang dari pengendara tersebut. Oke, untuk teori ketiga selanjutnya yaitu merupakan kecelakaan menggunakan forklift. Di sini saya ambil 10 yang mana itu kecelakaan yang paling fatal, yaitu ada operator kurang memahami kapasitas beban forklift, ada operator tidak memahami rute forklift, ada kecerobohan yang saat mengangkut palet, tidak berkomunikasi dengan pekerja lain saat hendak mengoperasikan forklift, ada operator yang terpleset saat naik dan turun forklift, kehabisan baterai atau cairan hidrolik saat mengoperasikan forklift, ini cukup kritikal, dan operator lupa melakukan pengecekan forklift, ini juga, serta pengoperasian forklift di atas kecepatan yang dianjurkan, ini cukup bahaya, bukan cukup lagi, ini bahaya juga. Lalu memakai forklift secara sembarangan serta penyalahgunaan forklift tersebut. Lalu di sini ada identifikasi bahaya. Nah, di sini setelah dilakukan dari pengambilan data, di sini merupakan hasil dari identifikasi bahaya pada saat penggunaan forklift tersebut. Di sini untuk aktivitas pertama yaitu operator saat melakukan pemeriksaan awal. Nah, bahayanya itu bisa terjepit. Dampaknya itu tangan terluka akibat terjepit dari kap mesin. Yang kedua ada naik dan turun dari forklift. Bahayanya itu terpleset. Dampaknya itu kepala terbentur bodi forklift. Lalu ada aktivitas lain yaitu forklift berjalan dengan keadaan kosong. Nah, bahayanya itu forklift terguling dan menabrak lingkungan sekitar. Dampaknya itu operator mengoperasikan forklift secara berlebihan dengan kecepatan tinggi dan berakibat operator jatuh atau terlempar hingga dapat menyebabkan kematian dan dapat merusak lingkungan sekitarnya. Lalu ada aktivitas masuk atau keluar kontainer tanpa membawa barang. Nah, bahayanya di sini itu kondisi jembatan atau alat bantu forklift yang dinilai kurang safety atau bagian ujung jembatan yang terangkat saat forklift melintas. Nampaknya itu dapat menimbulkan kepala operator tersebut terbentur atap forklift tersebut akibat hentakannya dari jembatan itu dan terjadi cedera kaki pada saat orang sekitar melintas dari jembatan tersebut. Lalu ada juga masuk atau keluar kontainer dengan membawa barang. Bahayanya itu kondisi jembatan atau alat bantu forklift yang dinilai kurang safety atau bagian ujung jembatan terangkat yang tidak sejajar dengan permukaan lantai kontainer. Tampaknya itu dapat menimbulkan kepala operator forklift cedera karena terbentur atau forklift, barang yang diangkut terjatuh atau terguling akibat hentakan tersebut. Lalu ada aktivitas yang forklift saat mengangkat barang. Bahayanya itu mengangkut barang terlalu tinggi dari permukaan atau menutupi pandangan operator. Nah, dampaknya itu keseimbangan kurang sehingga barang mudah jatuh dan dapat menabrak dari barang-barang di sekitarnya. Lalu ada menempatkan dan menumpuk barang di area yang ditentukan. Bahayanya itu barang yang didapatkan atau ditumpuk terlalu tinggi sehingga
forklift menabrak barang. Dampaknya itu barang roboh setelah diletakkan hingga dapat merusak barang di sekitarnya, barang menjadi rusak akibat itu. Lalu ada aktivitas mengambil dan mengangkat barang di area permukaan. Bahayanya itu tertimpa barang. Untuk dampaknya barang yang diambil sekitar terjatuh dan menimpa orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas operator saat memarkirkan forklift. Bahayanya itu dari operator lupa menarik handrem. Lalu dampaknya forklift dapat berjalan sendiri hingga menabrak benda yang ada di sekitarnya. Lalu untuk analisanya, dari penilaian risiko tersebut terdapat level-level dari pemakaian aktivitas forklift tersebut. Yang pertama, ditemukan 3 aktivitas forklift memiliki level high, yaitu aktivitas berjalan dengan keadaan kosong, masuk atau keluar kontainer tanpa membawa barang, serta masuk atau keluar kontainer dengan membawa barang. Lalu ada 5 aktivitas yang memiliki level medium, diantaranya ada aktivitas operator saat melakukan pemeriksaan awal, yaitu turun dari forklift mengangkut barang, mendapatkan dan menumpuk barang di area yang ditentukan, mengambil dan mengangkat barang yang di area penumpukan. Dan yang terakhir, ada satu aktivitas yang memiliki low level pada aktivitas forklift tersebut. Lalu untuk rekomendasi dari hal-hal tadi, yaitu dapat direkomendasikan sebagai penunjang meminimalisir dari tingkat risiko kecelakaan tersebut, yaitu dapat melakukan pemasangan rambu-rambu larangan, penerapan aturan pemakaian APD sesuai standar, melakukan jadwal perawatan terhadap alat bantu forklift, memisahkan antara jalur pejalan kaki dengan forklift itu, melakukan pelatihan terhadap operator, melengkapi sensor keselamatan pada forklift, serta menyiapkan stopper tire pada forklift tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.